Perkenalkan, nama saya Angel Olivia Simanulang. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 5, grup F. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas perkuliahan saya, yaitu pada mata kuliah Pak Dewasa yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan MPDK. Berikut penjelasan saya. Topik yang akan saya bahas pada Pak Dewasa ini yaitu menjabarkan orang dewasa sebagai pembelajar. Yang menjadi rumusan masalahnya pada topik ini yaitu yang pertama, pengertian orang dewasa. Yang kedua, bagaimana pak bagi orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu menjabarkan orang dewasa sebagai pembelajar. Berikut latar belakangnya. Pendidikan orang dewasa atau andragogy dilakukan dalam bentuk pengarahan diri untuk bertanya dan mencari jawaban. Pendidikan orang dewasa dirumuskan sebagai orang yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkesinambungan sepanjang hidup. Andragogy adalah konsep pembelajaran orang dewasa yang telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian orang dewasa. Ditinjau dari psikologi, orang dewasa adalah orang yang dapat mengarahkan diri sendiri, tidak selalu bergantung pada orang lain, mau bertanggung jawab, mandiri, berani mengambil risiko, dan mampu mengambil keputusan. Selanjutnya, pengertian orang dewasa menurut Perjanjian Lama yaitu gambaran orang dewasa adalah seseorang yang memulai sadar dan dapat berpikir tentang dunia luar dan dirinya sendiri. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, tidak ditemukan batasan tertentu tentang seseorang yang dikatakan dewasa. Namun dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Selanjutnya, bagaimana pak terhadap orang dewasa? Di sini dikatakan pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan kuasa Roh Kudus dan berpusatkan pada Kristus. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berisi ajaran tentang iman Kristen. Maksudnya, ajaran yang menekankan pada moral dan mental serta rohani seseorang, menekankan pendidikan mengarah pada 3 aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi pada proses belajar mengajar sistematis. Yang menjadi tujuan pak terhadap orang dewasa yaitu untuk membimbing dan mengarahkan setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dia miliki, serta dapat ditunjukkannya dalam berbagai hal baik dalam moralitas maupun mental serta spiritualitasnya. Selanjutnya, menjabarkan orang dewasa sebagai pembelajar. Ada 4 prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu yang pertama, orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengalaman mereka adalah asas aktivitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. Yang ketiga, orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran lebih bertumpu pada masalah dan membutuhkan dorongan dan motivasi.
Berikutnya, karakteristik peserta didik atau orang dewasa menurut Knowles pada tahun 1986 bahwa terdapat 4 asumsi, yaitu asumsi yang pertama, konsep dirinya bergerak dari seorang pribadi yang bergantung ke arah pribadi yang mandiri. Yang kedua, manusia mengakumulasi banyak pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi sumber belajar yang berkembang. Yang ketiga, kesiapan belajar manusia secara meningkat diorientasikan pada tugas perkembangan peranan sosial yang dibawanya. Yang keempat yaitu perspektif waktunya berubah dari suatu pengetahuan yang tertunda penerapannya menjadi penerapan yang segera. Orientasi belajarnya dari yang terpusat pada pelajaran beralih menjadi terpusat pada masalah. Berikut yang menjadi penghambat proses belajar orang dewasa. Yang pertama, harapan seseorang untuk mendapatkan hal-hal baru, namun yang didapatkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, sehingga yang bersangkutan menjadi tidak respon atau tidak tertarik lagi terhadap apa yang diberikan dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Yang kedua, teori yang muluk-muluk sehingga meragukan kemungkinan penerapannya dalam praktik. Yang ketiga, harapan mendapatkan petunjuk baru, namun harus mencari pemecahan. Yang keempat, pesan bersifat umum sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta didik atau orang dewasa tersebut. Yang kelima, sulit menerima perubahan. Setiana. Tujuan pembelajaran orang dewasa. Selanjutnya, yang menjadi tujuan pembelajaran orang dewasa, menurut Lunandi menyatakan proses pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis, dan jiwa profesionalisme para pesertanya. Proses pendidikan orang dewasa harus mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang bersifat atau dapat dikategorikan sebagai perkembangan pribadi dan peningkatan partisipasi sosial dari individu yang bersangkutan. Menurut Setiana menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan orang dewasa pada hakikatnya adalah terjadinya proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dan menguntungkan dan dapat terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam bentuk atau peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus sikap. Selanjutnya, menurut Topat Timasang, berpendapat bahwa tujuan pendidikan didasarkan pada tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan keseluruhan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya yaitu orang dewasa adalah yang dianggap mampu untuk memperlihatkan kebenaran dan kesaksiannya. Orang dewasa dari perjanjian lama tidak dibatasi dari segi umur saja, tetapi lebih dominan ditunjukkan oleh kemampuan dan kekuatannya dalam melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, kesimpulan dalam menjabarkan orang dewasa sebagai pembelajar ini, terdapat 4 prinsip pembelajaran orang dewasa tersebut, yaitu yang pertama, orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka. Demikianlah penjelasan saya mengenai menjabarkan orang dewasa sebagai pembelajar. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Shalom.